Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari Rahmat Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, yang artinya di dalam bahasa Indonesia, dan dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan atas apa yang mereka ucapkan. Apa balasannya? Yaitu jannah atau taman-taman atau surga dalam hal ini ya, di mana sungai-sungai mengalir di bawahnya, dan mereka akan tinggal di bawah di surga tersebut selamanya. Dan itulah balasan atau ganjaran bagi mereka yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari Rahmati Allah, konteks ayat ini dapat dipelajari mulai dari ayat yang ke-82 surat Al-Maidah hingga ayat yang ke-85 ataupun ayat yang ke-86 ya. Konteksnya adalah Allah SWT menyebutkan bahwasanya mereka, di antara mereka yang paling membenci umat Islam adalah kaum Yahudi ataupun kaum musyrik ya. Jadi konteksnya pada saat itu kaum Yahudi yang berada di sekitar Madinah dan kaum musyrik, kaum Quraisy yang datang dari Mekah. Dari sirah Rasulullah SAW kita ingat perang Khandaq ya, perang Parit di sekitar itu. Itu orang Yahudi itu mencoba untuk berkhianat terhadap umat Islam dan membuat perjanjian agar orang-orang Quraisy, kaum Quraisy, berhala kaum Quraisy bisa menyeberangi Parit itu dan masuk ke Madinah. Itu bahaya kalau sampai saat itu masuk, bisa habis itu pertahanan umat Islam di Madinah, termasuk orang-orang Muslim di Madinah ya, berkhianat pada saat itu konteksnya ya. Kemudian orang-orang yang paling lemah lembut, sayang kepada umat Islam adalah umat Nasrani. Di antara mereka adalah umat Nasrani. Nah, ini konteksnya seperti itu. Dan tapi kita juga mesti melihat bagaimana Allah SWT menyebutkan bukan semua umat Yahudi membenci, bukan semua umat atau kaum Quraisy membenci, tidak semuanya ya. Paman Nabi pada saat itu Abbas yang banyak sekali menolong Nabi itu belum masuk Islam, masih ada di Mekah, termasuk bagian dari kaum Quraisy. Kemudian beberapa sahabat pada saat itu juga belum masuk Islam ya. Sahabat yang nantinya menjadi sahabat ya, seperti Ammar bin As, Khalid bin Walid, Abu Sufyan itu belum masuk Islam pada saat perang Khandaq itu ya. Jadi dibacanya itu di antara mereka yang paling membenci umat Islam adalah umat Yahudi dan kaum Quraisy, tapi tidak semuanya ya, hanya bagian dari mereka. Jadi jangan mengeneralisasi. Mengapa di sini disebutkan umat Nasrani itu paling menyayangi ya, bagian dari mereka ada umat Nasrani yang menyayangi umat Islam, lemah lembut terhadap umat Islam. Itu karena di antara mereka ada para pendeta yang di gereja-gereja mereka ya, ataupun yang di tengah-tengah gurun ya, monks yang mengasingkan diri. Mereka itu di antara mereka ya ada pendeta-pendeta itu mengenal ayat-ayat Al-Quran. Jadi pada saat mereka diberitahu ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mereka mengenalinya dan mereka mengakui kebenarannya karena mereka tidak sombong, disebutkan dalam ayat ini. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak dan adik dibaca ya, tidak sombong. Jadi penting di sini. Yang membuat bagi sebagian dari orang Yahudi dan sebagian dari kaum Quraisy itu membenci umat Islam karena mereka sombong. Yang membuat sebagian dari kaum Nasrani itu lemah lembut sayang kepada umat Islam karena mereka pun tidak sombong. Apa artinya tidak sombong? Definisinya ya. Definisinya dalam hadis Rasulullah SAW itu ada dua. Pertama, dia tidak dia mengakui kebenaran.
Jadi tidak sombong itu pertama orang yang mengikuti kebenaran, ya tidak mengingkari kebenaran. Yang kedua, mereka juga tidak belittle, tidak merendahkan diri terhadap orang. Ini dua ya. Mereka mengakui kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari anak kecil atau orang yang derajatnya lebih rendah dibanding dia, misalnya, dia tetap mengakui kebenaran. Dan kedua, mereka tidak belittle orang, mereka tidak merendahkan diri orang lain secara status. Ya, mereka hidup bersama-sama dengan mereka. Itu tidak sombong. Jadi itulah pentingnya dari ayat Isra pertama. Orang-orang yang menyayangi itu karena dia tidak sombong, dan orang-orang yang paling memusuhi itu karena dia sombong. Dia merasa ajaran agamanya paling baik, atau dia merasa kaum Quraisy lebih baik. Ya, mereka tidak bisa menerima kenapa ini kok nabinya datang dari kaum Bani Hasyim, ya, seorang dari suatu kaum dari mereka, dan juga orang yatim. Nabi Muhammad itu yatim, orang termasuk orang yang miskin pada saat itu. Kenapa Nabi tidak datang kepada Abu Lahab yang kaya pembesar Quraisy atau Abu Sufyan? Kenapa ke yatim Bani Hasyim? Mereka itu istilahnya ya seperti itu. Nah, disinilah ganjaran tadi ayat yang kita bahas, ayat ke-25. Ganjarannya dari Allah atas mereka yang mereka ucapkan tersebut, atas yang mereka, karena mereka mendengarkan ayat yang turun ke Nabi Muhammad, kemudian mengakui kebenarannya, kemudian berkata bahwasanya, ya Allah, aku mengakui, aku beriman, dan jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang soleh. Ya, jadi bisa dibaca secara lebih lengkap dalam ayatnya tersebut, ya, di dalam ayat ke-82 hingga ke-85. Nah, atas apa yang mereka lafazkan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran surga bagi mereka, dan mereka akan hidup di dalamnya selama-lamanya. Nah, jadi konsekuensinya di sini, poin terakhir adalah kita tidak boleh menghakimi orang lain. Mungkin mereka umat Nasrani, mungkin secara lafaz yang kita lihat mereka memang tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi siapa tahu di hati mereka meyakini kebenaran Allah, dan mereka juga tidak ada masalah dalam hati mereka untuk meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Allah. Nah, karena kita tidak bisa mengetahui isi hati mereka, kita jangan menghakimi mereka, mereka akan masuk neraka. Masuk surga atau neraka itu urusan Allah, dan hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagar yang dirahmati Allah, yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya, kesalahan dari Ivan sendiri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.